Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah. Semoga pagi hari ini anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya saya absensi dulu ya untuk kehadiran kalian. Marsudi Utomo. Ada Bu. Pinter. Terima kasih anak-anak sudah hadir semua. Berarti hari ini lengkap. Berarti hari ini anak-anak sehat semua. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita pemanasan dulu ya, biar anak-anak tidak capek, biar anak-anak tidak ngantuk. Coba sekarang berdiri dulu semuanya. Anak-anak, kita speaking dulu, kita senam otak dulu ya, biar anak-anak tidak ngantuk, biar tetap semangat. Anak-anak, tirukan gerakan Bu Nani ya. Coba perhatikan dengan baik. Tangan kiri stop, tangan kanan yes. Kita tirukan ya, bersama-sama bergantian. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Marilah kita mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini yaitu tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, Bu Nani berharap anak-anak dapat menemukan unsur-unsur dalam dongeng. Kemudian, berbagai jenis pekerjaan, dan menemukan bagaimana upaya menanggulangi langkanya sumber daya alam. Sebelumnya anak-anak, Bu Nani mau bertanya, anak-anak di sekolah punya teman? Punya Bu. Tentunya anak-anak juga mempunyai teman yang paling dekat atau disebut dengan sahabat. Nah, seperti dengan dongeng yang akan Bu Nani sampaikan pada hari ini. Cerita tentang persahabatan dua ekor binatang, yaitu tupai dan ikan gabus. Anak-anak, marilah kita simak bersama dongeng tupai dan ikan gabus. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Setelah menyimak dongeng tersebut, marilah kita temukan bersama unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, unsur-unsur dalam dongeng terdiri dari judul, tokoh, sifat tokoh, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Nah, sekarang saya tanya, apa judul dari dongeng tersebut? Saya Bu, tupai dan ikan gabus. Iya, pinter. Tokohnya tadi siapa saja ya? Tupai. Ya. Ikan gabus. Ketiga, ikan hiu. Terus sifat-sifat tokohnya. Atau tupai bagaimana? Baik hati. Ya, baik hati dan suka menolong. Siapa yang dapat menemukan pesan moral dalam dongeng tersebut? Saling menolong. Iya, Saling menolong Bu. Pinter. Fitria Susanto 100. Tepuk tangan untuk Fitria. Nah, anak-anak, tadi sudah kita bahas unsur-unsur dalam dongeng. Nah, anak-anak, nanti saya beri latihan untuk LKPD-nya akan Bu Nani kirimkan melalui WA group. Ya, tadi ada hal baik yang bisa kalian pelajari dari dongeng tersebut. Ada hal buruk yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian anak-anak, di situ anak-anak mengerjakan dalam LKPD.
yang Bu Nani kirimkan melalui WA Group. Dalam dongeng tersebut anak-anak, terjadinya adalah di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu banyak hutannya apa tidak ya kira-kira? Banyak, Bu. Iya, pintar Sophia. Di sana banyak hutan yang lebat. Makanya di sana banyak orang yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Anak-anak, marilah kita baca bersama-sama tentang pengrajin kayu. Anak-anak membacanya secara bergiliran ya. Silakan Mbak Yuli. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Aku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Oh iya, Mas Irham nih, silakan. Ayahku menjual meja dan kursi buatan ke toko mebel. Di toko mebel, itulah orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-parunya atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang karena sering sekali kebakaran. Setelah membaca tentang pengrajin kayu, barang apa saja ya yang dihasilkan oleh pengrajin kayu? Kursi, Bu. Ya, pintar. Selanjutnya apa lagi? Lemari, Bu. Iya, apalagi? Meja. Nah, dari pengrajin kayu dapat dihasilkan berbagai jenis barang kebutuhan kita. Nah, barang itu anak-anak sampai ke tempat kita itu melalui berbagai jenis profesi, mulai dari hutan sampai ke rumah kita. Nah, profesi apa saja kira-kira sehingga barang-barang itu sampai ke rumah kita? Pertama, dari hutan, Penebang kayu, Bu. sang kayu, Sopir, Bu. sopir, terus pengrajin Penebang kayu. Pengrajin kayu. Ya, terus ada di situ pedagang mebel. Kemudian Pembeli, Bu. sopir lagi. Ya, jadi untuk menikmati tempat duduk yang kita tempati sekarang itu ada berbagai jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Setelah anak-anak membaca cerita tentang pengrajin kayu, ada beberapa latihan. Di situ ada LKPD pengrajin kayu yang bisa diunduh pada link yang Bu Nani kirimkan ya. Jangan lupa untuk dikerjakan secara mandiri. Tadi kita sudah menyaksikan, mengamati tentang berbagai jenis pekerjaan. Tadi itu pengrajin kayu ya. Kayu diambil kalau misalnya kayu itu sering ditebangi dari hutan. Kira-kira hutannya bagaimana ya? Gundul? Iya, karena sering ditebang, hutan bisa menjadi gundul. Tadi hutan yang sering ditebangi untuk membuat kayu tadi di mana ya? Di Kalimantan. Sekarang kita tengok kembali penampakan hutan yang ada di Kalimantan. Coba kita amati ya. Penampakan hutan mulai dari tahun 1950 sampai 2020. Lihat dari gambar yang ada di tahun 1950. Banyak warna hijaunya apa warna putih? Warna hijau, Bu. Itu menunjukkan bahwa hutan tersebut masih sangat lebat. Dari tahun ke tahun,
1985 sampai 2020 ini perhatikan, semakin warna hijaunya semakin berkurang. Jadi semakin banyak yang warna putih. Warna putih semakin lama, semakin bertambah tahun, hutan itu bukan semakin lebat tetapi semakin gundul. Karena pertama sering diambil pohonnya, Bu. liar. Bakar, Bu. Iya, yang kedua karena sering terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk menanggulangi hal-hal tersebut, bagaimana cara menanggulanginya? Siapa yang tahu? Saya, Bu, reboisasi. Iya, pintar. Ditebangi, Bu. Iya, enggak boleh ditebangi secara. Dengan cara tepat. Iya, pintar. Dilakukan tebang pilih. Ya. Ada sanksi, Bu, untuk yang menebangi, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya, kita juga Tebang bisa pilih. melakukan tebang tanam agar kita bisa menikmati hutan kita sampai ratusan tahun ke depan. Karena hutan merupakan paru-paru dunia. Kira-kira apa ya yang terjadi jika hutan itu terus-menerus berkurang? Semakin lama banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Tempat tinggal. Iya, kasihan tidak anak-anak? Iya. Kasihan, Bu. Kita juga sebagai manusia juga sangat dirugikan karena hutan yang lebat penghasil oksigen. Bu Nani akan membagikan LKPD yang bisa diunduh melalui link yang Bu Nani kirim melalui WA Group. Beberapa rangkuman yaitu 1. Unsur dongeng. Siapa yang ingat tadi? Unsur-unsur dongeng. Ada judul, tokoh, apalagi? Terus tempat. Ya, terus awal cerita. Ceritanya, Bu. Ada akhir cerita dan yang terakhir adalah Pesan moral. ya, ada pesan moral. Terus dalam dongeng selalu ada hal baik dapat kita pelajari dan hal-hal yang buruk harus kita hindari. Selanjutnya ada evaluasi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Ini nanti Bu Nani kirimkan juga melalui WA Group. Terus anak-anak ada pesan Bu Nani, ketika anak-anak mengerjakan tugas, saya mohon anak-anak nanti fotonya dikirim. Nah, foto itu anak-anak didampingi orang tua grup. Kenapa kok Bu Nani meminta anak didampingi orang tua? Karena Bu Nani takut nanti ada penyalahgunaan pemakaian HP. Itu pesan Bu Nani ya, jangan lupa. Alhamdulillah pembelajaran dari awal hingga akhir sudah kita lalui bersama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya akhiri anak-anak, silahkan berdoa dulu agar kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali dengan Bu Nani dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.